Lihat kucing dan anjing sit up agak mengerikan ya. Tapi yang lebih mengerikan lagi ketika lalat berotot. Lalat ini rajin berolahraga, menggunakan tusuk gigi sebagai barbel, tali kaset menjadi treadmill, lalu menarik pedal hingga hancur, sampai akhirnya lalat itu berotot. Lalat ini melakukan hal itu karena ingin membalas dendam. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Nani yang menyukai seorang gadis cantik tapi dingin. Malam hari pun saat mati lampu, ia masih perhatian pada gadis itu. Sudah 2 tahun Nani mengejar Bindu. Akhirnya hati Bindu pun sedikit melunak, seperti es yang sekarang sudah mencair. Namun ternyata saingan pun datang, membuat Nani harus bekerja lebih keras lagi mendapatkan hati Bindu. Saingannya ini bernama Sudep, pria kaya namun playboy. Akhir-akhir ini Sudep mulai mendekati Bindu, tapi Bindu masih tertarik pada Nani. Hal ini membuat Sudep pun emosi. Malamnya, ia menyuruh seseorang untuk membunuh Nani dan membuang mayatnya. Dan Nani pun menginkarnasi menjadi seekor lalat. Setelah menjadi lalat, hidupnya pun berubah. Sayapnya pun tak mau bergerak, dan tiba-tiba air pun datang. Nani tak mau kembali tewas dengan cara mengenaskan. Setelah berhasil menyelamatkan diri, di darat seseorang membuang puntung rokok dan hampir mengenai Nani. Lalu ia terbawa masuk ke gelembung balon. Setelah berbagai rintangan yang dihadapi Nani, ia pun pergi bersembunyi di sebuah ruangan. Ia berniat untuk minum air, tapi tak disangka ia terpeleset masuk ke dalam gelas. Saat ia berusaha untuk keluar dari sana, seseorang bersiap meminum air dari gelas itu. Untunglah tiba-tiba suara telepon berdering. Namun saat Nani melihat wajah orang itu, ternyata dia adalah Sudep. Nani yang melihatnya pun marah dan menyerang Sudep. Sudep hanya dengan mengibaskan tangannya membuat Nani jatuh. Seketika Nani sadar bahwa sekarang dirinya sudah menjadi lalat. Nani yang masih marah dan dendam itu akan berusaha membalas perlakuan Sadep padanya. Ia pun masuk ke telinga Sadep. Hari ini Sadep sedang spa, lalu Nani datang, perlahan merangkak dan hinggap di hidung Sadep. Lalu ia pun masuk ke telinga Sadep. Sadep yang merasa geli terus-menerus menggerakkan kepalanya. Akibatnya roda tempat spa bergerak dan bisa saja Sadep tertusuk gantungan handuk yang lancip. Hari ini dia pergi menemui Sadep yang sedang spa. Hal ini membuat roda spa bergerak dan Sadep pun meluncur hampir menusuk gantungan handuk yang lancip. Balas dendamnya kali ini belum berhasil. Coba sekali lagi. Malamnya Nani masuk ke telinga Sadep, membuat pria itu tak bisa tidur. Pindah tidur di sofa pun masih diganggu oleh Nani. Pada akhirnya, Sadep membungkus dirinya seperti mumi dan tak tidur. Besoknya, saat Sadep menyetir, Nani pun mengikutinya. Akhirnya, Nani pun bisa masuk ke mobil. Ia melihat Sadep dengan begitu serius, membuat pandangan Sadep teralihkan padanya. Untunglah, airbag di dalam mobil Sadep bekerja, membuatnya masih bisa selamat. Setelah kejadian itu, Sadep pun ketakutan. Dia pun membeli insektisida untuk membunuh lalat. Sementara ini Nani tidak bisa mendekati Sadep, jadi dia pun meminta bantuan pada Bindu. Ketika ia datang ke rumah Bindu, ia melihat wanita itu sedang menangisi kepergiannya. Nani pun segera menuliskan namanya menggunakan air mata Bindu yang menetes. Bindu pun terkejut, dan saat itu juga ia tahu bahwa Nani dibunuh oleh Sadep. Jadi Bindu pun akan membantu Nani. Bindu jago memahat benda-benda kecil. Ia pun membuat topeng antivirus dan membuat sarung tinju. Nani melatih tubuhnya hingga ia menjadi lalat yang berotot. Saat ini, ia kembali menemui Sadep. Sengaja mengganggunya agar jatuh dari gedung. Juga menaruh puntung rokok dalam selimut yang membuat kebakaran. Ia juga memasukkan racun ke minuman Sadep. Lalu mengganggu tukang cukur yang hampir saja tukang cukur itu menembas leher Sadep. Tapi itu semua tidak membuat Sadep tewas. Sadep pun sadar jika lalat itu bukan lalat sembarangan. Ia pun memasang segala peralatan keamanan di rumahnya. Mengetahui hal itu, Bindu pun membantu Nani lagi. Dan diam-diam membuka sekrup jendela rumah Sadep dan membiarkan Nani masuk. Langsung saja Nani masuk ke kemeja Sadep. Dan Nani mencakar Sadep dengan sarung tangan besinya. Saat rapat, Nani hinggap di kepala klien yang membuat Sadep emosi. Kali ini ia membakar uang Sadep. Sadep yang kembali mengetahui ini semua ulah lalat pun bersumpah akan memusnahkannya. Ia pun pergi menemui seorang dukun. Dengan kemampuan Mbah Dukun, ia pun berkata pada Sadep bahwa lalat itu adalah reinkarnasi dari Nani. Dan ia datang untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, Sadep pun panik. Dengan lekas ia menyuruh Mbah Dukun untuk mengadakan pengusiran. Mbah Dukun menyuruh 2 ekor burung untuk mengalahkan Nani. Dan akhirnya ia berhasil mengalahkan kedua burung itu. Dalam kepanikan itu, tak sengaja Sadep malah membuat Mbah Dukun tewas dan Sadep pun pingsan. Ternyata balas dendam ini belum sukses. Saat itu juga bawahan Sadep datang dan dengan lekas memecahkan kaca.
Setelah Sadep siuman, ia pun marah, padahal rumahnya sudah disegel, tapi kenapa alat itu masih bisa masuk? Dan saat itu juga ia menyadari sesuatu. Sadep pun melihat CCTV dan menemukan bukti bahwa Bindu yang membantu Nani masuk. Ia langsung segera menemui Bindu, membawanya agar Nani muncul. Saat Nani muncul, Sadep berniat menginjaknya, tapi tak disangka lalu Sadep menembak ke arah Nani. Bukannya Sadep berhasil membunuh Nani, tapi ia malah menyakiti dirinya sendiri. Nani mengambil jarum, tapi Sadep dengan lekas mengeluarkan magnet. Sadep bersiap membakar Nani yang berhasil terjebak. Tapi tak disangka, ia berhasil lolos dan memasukkan api ke dalam mesiu. Dan Sadep pun tertembak. Lalu peluru itu menembus tubuhnya dan menembak tangki besi. Di akhir film, saat Bindu mengendarai motor, ada seorang pria menggodanya. Langsung saja Nani memukulnya.